Assalamualaikum Bunda, Masya Allah bisa komunikasi Waalaikumsalam langsung dengan warahmatullahi Bunda. Ilmu luar biasa Bunda, tapi ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Ini berhubungan dengan mungkin perspektif yang dia itu tadi kebanyakan ayah bekerja, Bunda di rumah, ya Bunda ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana tips hubungan jurus hubungan komunikasi yang baik ketika sama-sama bekerja, Bunda. Ini kan mungkin luar biasa ya waktunya ya, Bunda ya. Sama-sama di luar, tiba-tiba pulang gitu kan, Bunda ya. Gimana nih tipsnya untuk para Bunda dan Ayah di luar sana yang sama-sama bekerja gitu? Mungkinkah saat bekerja lewat WA komunikasi juga atau gimana Bunda? Sama dengan situasi saat kita menyampaikan problem masalah rumah tangga tuh waktu yang tepat pada kapan. Yang terakhir Bunda, mohon maaf berhubungan dengan tadi otak laki-laki dan perempuan berbeda ya Bunda ya. Saya ingin menanyakan tentang tips dari Bunda, trik dari Bunda, bagaimana cara mendidik dan sekaligus cara menasehati masing-masing anak kita yang berbeda, Bunda. Misalnya anak laki-laki mendidiknya bagaimana, anak perempuan bagaimana, dan menasehatinya. Banyak banget. Jazakillah khair, Bunda. Semoga barokallah ilmunya. Amin. Amin, Mbak Iyaki. Mbak Liza sudah berkeluarga? Boleh saya dialog dulu? Ya, gimana Mbak Liza? Alhamdulillah sudah Bunda, Sudah tapi ya? belum punya anak, Oh, udah tapi berapa ingin tahun belajar berkeluarganya? Berapa tahun? secepatnya tahu, biar belajar dari awal gitu. Jadi nanti bisa keingat. Udah berapa tahun berumah tangga? Belum berapa tahun Bunda, baru beberapa bulan malah. Tapi harus Alhamdulillah, makanya makin semangat selamat ya, gitu Bunda. Iya, terima selamat. kasih Bunda. Dan berumah tangga ini juga bekerja? Mbak Lisa Iya, bekerja? iya Bunda. Jam berapa sampai jam berapa bekerjanya? Ya, Mbak Kalau Lisa. saya kan bidan Bunda, jadi mungkin kemungkinan dia waktunya memang berbeda Bunda. Standby, Makanya ya, tadinya itu selalu kalau standby. di rumah sakit ya Bunda ya, suami kerjanya Senin, Sabtu, mungkin saya Sabtu sama Ahadnya kerja gitu. Jadi saya pengen tetap sama-sama kerja, tapi komunikasi itu jangan sampai menjadi masalah, gitu Bunda. Mungkin di luar sana Bunda Ayah juga banyak ya Bunda ya. Ya, pada prinsipnya sama tadi. Jadi kenali otak pria wanita. Ya, jadi tadi yang saya paparkan bukan untuk yang salah satunya bekerja, salah satunya di rumah, itu pada umumnya sama. Tinggal ya pada saat misalnya nih bekerja, ya kan tahu nih bahwa bapak-bapak 7.000 katanya banyak di pagi sampai sore hari ya. Ya udah chatting aja di WA di siang harinya gitu atau sore hari, dan pas malam-malam misalnya sama-sama pulang kerja ya, Mbak Lisa juga pulang habis tolong persalinan, kemudian suami juga pulang malam hari di rumah gitu kan. Terus misalnya suami lagi nonton TV, ya, terus kita tahu bahwa oh ya laki-laki kan memang pusat lapar hausnya itu lebih lebar dari kita. Cek makanan minumannya ada nggak buat suami? Dicek dulu itu tuh, ya. Terus cek tempat tidur, udah rapi belum, udah wangi belum kan gitu. Dicek itu semuanya yang berkaitan dengan otaknya laki-laki. Dan kemudian kita sebagai istri bisa juga cerita tadi seharian ngapain gitu. Karena perempuan dengan 20.000 kata sudah bekerja juga, sudah ngajar juga. Kayak saya ini kan saya sering ngajar ya, setiap hari nggak cuma 1 kali, bisa 3 kali ngajar gitu ya. Tapi karena 20.000 kata, bahkan saya yang tipe 24.000 kata masih bisa ngomong malam-malam. Jadi waktu saya ngomong cerita tentang pekerjaan saya, terus suami juga cuma ngomongnya, udah nggak marah gitu. Itu yang paling penting. Karena kalau pakai marah karena nggak tahu ilmunya, sudahlah capek kita juga kerja, kita marah karena kita nggak tahu ilmunya, kenapa si suami jawabnya cuman, gitu aja. Itu bisa tambah kesel kita. Ya, nah jadi prinsip-prinsip yang tadi aja, ini baru sedikit sebetulnya, karena kita juga perlu tahu tentang watak, tentang bahasa kasih, ya kapan-kapan itu dibahas, ya atau pernah juga bersama teman-teman KNRP itu cerita tentang watak, atau bisa juga searching tentang pelajaran tentang watak dan sebagainya ya. Adapun cara tadi minta dijelaskan tentang bagaimana bicara sama anak. Hari ini karena dibatasi bicaranya untuk pasangan, maka kita bicara pasangan dulu ya sayang ya.
Apalagi Mbak Lisa, makanya saya tanya tadi, udah punya anak belum? Apa sudah berkeluarga belum? Kan gitu ya. Nah, nanti suatu ketika misalnya Yayasan Cahaya Ilmu Berkarya bikin lagi untuk anak, ikut lagi ya. Karena bicara anak tuh panjang. Tetapi intinya tadi, sama anak laki-laki juga ngomongnya nggak banyak. Jadi teman-teman yang punya anak laki-laki pulang sekolah, cuman jawabnya sedikit ya sudah, nggak usah menuntut untuk dia banyak ngomong. Karena anak laki-laki kan beda sama perempuan kan. Anak perempuan itu kalau sampai di rumah ya, assalamualaikum, itu aja udah cerah mukanya kan. Waalaikumsalam. Ragil sudah pulang, itu anak saya yang bungsu kan. Gimana di sekolah? Dia bisa langsung cerita tuh. Ibu teman baruku, ya Allah ibu, bisa cerita. Coba anak laki, saya punya 4 anak laki-laki tuh. Mas Kakung udah pulang kuliah. Gimana sayang di tempat kuliah? Ya gitu deh. Ngomong cuma dikit-dikit. Kalau kita nggak ngerti, kita jengkel sama anak laki. Tapi karena kita ngerti, oh iya di anak laki, mungkin ya omongan dia sudah habis di kampus gitu. Jadi ya hampir mirip sebetulnya. Hanya nanti memang ada spesifik lagi yang kalau sudah masuk ke ranah watak. Ada watak ekstrovert, introvert, ambivert. Nah, itu lagi lebih spesifik lagi, lebih detail lagi. Ya, tapi pada prinsipnya tadi kita otak laki-laki dan perempuan ini juga berlaku pada anak perempuan. Anak perempuan banyak bicara, anak laki tidak. Kalaupun ada anak perempuan nggak banyak bicara, itu mungkin watak yang pemikir. Dia nggak banyak ngomong, tapi banyak gerakan, banyak bebenah, banyak berpikir atau ngomong dialog sama dirinya. Sama juga kalau dihitung-hitung jumlahnya 20.000 atau minimal 16.000 ya. Anak laki-laki juga tadi saya sampaikan karena pusat makan minumnya lebar, perhatikan makan minumnya anak laki-laki, pantang nasihati anak laki dalam keadaan lapar, haus, ngantuk, dia akan ngamuk. Atau ibu suruh selesaikan PR sementara dia udah bilang, "Bunda, aku lapar." Mending kasih makan dulu, Bu. Ya, baru nanti dia lanjutin PR-nya. Kalau enggak itu yang bikin anak laki-laki sering ngamuk. Kenapa? Karena tadi pusat lapar hausnya lebar gitu. Tapi kalau dia puasa, nah justru itu anak laki-laki yang sedang belajar puasa atau sedang puasa, itu jangan main-main di siang hari itu mereka betul-betul menahan laparnya. Lebih, ikhtiarnya lebih kuat dibanding perempuan. Karena saya perhatikan ibu-ibu bercandain anak laki-laki yang sudah lagi belajar saum siang hari, yang lagi lapar-laparnya jam 3, digangguin lah. Masa gitu aja nggak tahan lapar, bisa ngamuk tuh, Bu. Ya, nah, jadi kurang lebih hampir sama sebetulnya, tapi nanti kalau kita sudah mulai spesifik untuk anak, ya nanti insya Allah ya kalau ada yang pembahasan tentang anak. Oke? Mudah-mudahan juga bisa menjawab walaupun sedikit. Ya.